Bedah gurita mafia tanah. Dugaan penyerobotan tanah yang menimpa Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala bukanlah tamparan baru bagi negara. Kasus JK hanya menegaskan negara memang masih kepayahan melawan mafia tanah. Kalaupun ada yang mengejutkan, kasus JK tersebut semakin jelas menunjukkan kekuatan besar di balik mengguritanya mafia tanah di Indonesia. Beragam praktik kecurangan itu diduga kuat berhulu pada raksasa berwajah pengembang. Pada kasus JK, tanah seluas 16,4 hektar miliknya diduga dicaplok oleh PT GMTD yang bergerak di sektor properti dan real estate. Salah satu pemegang saham GMTD menegaskan bahwa permasalahan sengketa tanah dengan JK tidak ada hubungan dengan pihaknya. Namun dari penurutan JK tergambar dugaan praktek penjualan tanah yang melibatkan mafia dengan banyak kasus. PT GMTD disebut JK membeli tanah dari orang yang telah meninggal pada 2016. Pada 2012 pun, nama orang yang meninggal tersebut telah terseret sekitar 61 sengketa tanah di Makassar. Disitulah hal-hal misterius banyak ditemukan. Namun lagi-lagi pertanyaannya, bagaimana semua hal misterius itu bisa mulus dan melewati segala sesuatu yang prosedural? Dari kasus JK pun diduga kuat aroma keterlibatan oknum-oknum penyelenggara negara, baik di institusi eksekutif maupun di yudikatif, ikut bermain. Pasalnya, prosedur pengukuran lahan diduga tidak dijalankan, namun tiba-tiba sudah ada perintah eksekusi lahan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kota Makassar. Jika berkaca dari kasus-kasus mafia tanah yang mencuat di sekitar 5 tahun belakangan, kita bisa menarik benang merah bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah bentuk kekalahan negara yang semakin telak. Sejak 2021, dengan kasus yang menimpa mantan Menlu Dino Patijalal dan aktris Nirina Zubir, kita sudah melihat bagaimana sindikat mafia tanah melibatkan banyak pejabat pembuat akte tanah. Meski di dua kasus itu tidak terungkap keterlibatan oknum BPN, namun mudahnya penerbitan sertifikat baru tanpa bukti akte jual beli menunjukkan betapa bobroknya sistem verifikasi pertanahan kita. Maka yang terjadi saat ini ibarat petaka yang dituai sendiri. Tidak adanya perbaikan sistem berpadu dengan praktek kotor di berbagai lini. Perang melawan mafia tanah tidak bisa hanya menjadi perang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Perang ini membutuhkan reformasi sistem dan kelembagaan lintas sektor. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga harus benar-benar bersatu menanganinya. Tanpa memenangi perang saat ini, bukan saja sistem pertanahan yang semakin rusak, melainkan akan berbuah pula pada kesewenangan dan penindasan di banyak sektor lainnya. Saatnya negara menunjukkan taringnya di depan para mafia. Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.